Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Ayu Anggraini dengan NIC CP097. Kali ini merupakan video terakhir saya, di mana saya akan menjelaskan dan berperan sebagai PIC dari modul accounting. Untuk perusahaan yang akan digunakan merupakan perusahaan Colorbox. Perusahaan Colorbox ini merupakan perusahaan fashion di mana menjual baju-baju atau pakaian wanita dari rentang usia 18 tahun sampai 22 tahun. Mungkin bisa langsung saja ke bagian modul accounting and finance-nya. Nah, di sini merupakan master data yang saya gunakan pada modul accounting agar transaksi yang dijalankan sesuai dengan keinginan klien. Di sini terdapat chart of account, bank account, tax, journal, beginning balance, aset kategori, budget, dan budgetary position. Nah, di sini sudah terlihat untuk list master data yang akan digunakan pada modul accounting and finance. Sebagai contoh, di sini saya akan membuka master data dari chart of account dan terdapat 174 chart of account. Nah, setelah membahas mengenai master data, sebelum mensimulasikan ke dalam sistem Odoo, di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai blueprint dari modul accounting itu sendiri. Nah, di sini untuk blueprint itu sendiri memuat mengenai dokumen scope dan assumption, solution design accounting yang berisi mengenai overview, setting and configuration, pengakuan piutang, dan lain-lain sebagainya. Kemudian terdapat business process design, business flow list, dan mockup, dan screenshot list. Nah, pada bagian dokumen scope and assumption memiliki tujuan sebagai acuan atau standar dalam melakukan implementasi ke dalam sistem Odoo. Jadi diharapkan dengan adanya blueprint ini, transaksi yang dijalankan sesuai dengan keinginan klien dan berjalan dengan lancar. Nah, di sini untuk solution design accounting memuat mengenai modul accounting itu sendiri dan coverage modul accounting itu yang mengenai setting, configuration, chart of account, dan konfigurasi lainnya. Misalnya seperti pengakuan pendapatan, pengakuan piutang, cash management, aset, depresiasi, dan amortisasi, serta pajak yang akan digunakan dalam transaksi pada Odoo itu, serta laporan keuangan atau output dari transaksi yang dilakukan di Odoo. Berikut merupakan bisnis proses desainnya. Di sini merupakan simbol-simbol yang berisi untuk business flow yang akan digunakan dalam transaksi Odoo. Kemudian di sini terlihat untuk business flow list mengenai menu-menu atau fitur-fitur yang akan digunakan pada modul accounting. Di sini bisa dilihat seperti ada chart of account dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini saya akan membahas mengenai dokumen UIT. Untuk dokumen ini memuat tentang script list atau tata cara penggunaan dari fitur atau tiap-tiap menu modul accounting. Misalnya seperti tata cara menggunakan menambah akun pada chart of account atau mengedit serta menghapus akun pada chart of account. Untuk script list-nya di sini ada chart of account, opening balance, dan journal, kurang lebih sama seperti yang tertera pada blueprint. Mungkin bisa langsung saja ke bagian UDO-nya. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari modul accounting, di mana untuk modul ekstra yang digunakan yaitu modul accounting match dan rekonsiliasi. Untuk pertama, di sini saya akan memulai dari menu configuration yang terdiri dari setting. Jadi sebelum memulai penggunaan modul accounting ini, dilakukan beberapa setting terlebih dahulu, misalnya seperti men-setting sales tax atau purchase tax. Kemudian di sini bisa disettingan main currency atau currency dan settingan lainnya. Kemudian pada bagian chart of account memuat akun-akun yang akan digunakan selama transaksi berlangsung menggunakan sistem Odoo ini sendiri. Di sini terdapat 173 akun. Dan di sini juga bisa langsung untuk mengubah atau menghapus dengan klik file ini kemudian di delete. Selanjutnya di sini pada bagian tax memuat mengenai pajak-pajak yang akan digunakan saat bertransaksi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini untuk melakukan pembelian akan menggunakan PPN in 11%, untuk penjualan maka akan menggunakan PPN out 11%. Kemudian pada bagian jurnal di sini memuat mengenai tipe-tipe jurnal yang akan digunakan. Misalnya seperti saat melakukan pembelian akan menggunakan jenis jurnal vendor bill. Untuk default akunnya di sini ada HPP dan lain sebagainya.
Dan apabila ingin membuat jurnal mengenai opening balance, di sini bisa menggunakan jurnal miscellaneous operation. Kemudian di sini ada currency yang memuat currency pair dari negara-negara lain apabila terjadi transaksi internasional. Kemudian terdapat budgetary position, di mana pada menu ini memuat tipe budget yang akan digunakan untuk membuat budget plan. Kemudian ada aset kategori, di mana memuat kategori aset yang sebelum dilakukan klasifikasi jenis-jenis aset. Misalnya di sini ada peralatan kantor seperti komputer, ada kendaraan kantor misalnya seperti mobil, motor. Kemudian di sini ada menu reporting yang akan digunakan yaitu balance sheet, profit and loss, dan juga general ledger yang sesuai dengan standar di Indonesia atau PSAK. Kemudian pada menu accounting di sini ada journal entries. Pada journal entries ini memuat jurnal tambahan apabila jurnal yang dilakukan tidak sesuai atau terdapat kekurangan dari jurnalnya tersebut. Nah, di sini juga terintegrasi oleh transaksi yang telah dilakukan. Misalnya di sini terdapat dokumen vendor bill, maka transaksi tersebut akan langsung masuk atau terbuat secara otomatis untuk jurnalnya. Seperti berikut ini. Di sini jurnal itemnya akan terbentuk yaitu HPP dan PPN masukan serta hutang usaha. Kemudian untuk menu atau fitur selanjutnya ada budget, di mana untuk menu ini bisa dilakukan pembuatan plan budget untuk 1 bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan agar memudahkan perusahaan untuk mengefisienkan keuangan. Nah, kemudian di sini ada menu aset yang tertera dan seperti tipe-tipe aset setelah aset kategori tersebut dibuat. Misalnya seperti pada peralatan kantor terdapat jenis aset komputer, dan bangunan kantor terdapat aset gedung kantor. Kemudian di sini terdapat bank statement, di mana akan memunculkan atau akan digunakan saat melakukan rekonsiliasi. Begitu juga dengan cash register, di sini akan digunakan saat akan melakukan rekonsiliasi terhadap pembayaran yang menggunakan akun cash atau metode cash. Kemudian di sini ada menu vendor bill dan terdapat bills. Nah, pada bagian ini akan digunakan untuk mencatat pembayaran terhadap pengadaan barang atau pembelian yang telah dilakukan oleh bagian purchase. Di sini juga terdapat menu refund, di mana saat pembelian atau pengadaan barang yang dibeli tidak sesuai maka bisa dilakukan refund. Kemudian di sini ada payment, products, dan juga vendor. Kemudian di sini ada menu customer invoice, sama seperti vendor bill, namun bedanya di sini apabila pelanggan akan melakukan pembayaran, di sini kita bisa membuat atau mencatat invoice pada menu ini. Kemudian kita juga bisa memberikan credit note atau piutang kepada customer. Kemudian di sini juga ada menu payment, products, dan customer. Nah, pada bagian dashboard ini apabila ingin melakukan rekonsiliasi bisa dilakukan sebagai alternatif dengan mengklik transaction. Kemudian bisa dilakukan pembuatan bank statement terlebih dahulu seperti yang tertera pada di sebelah kiri ini. Nah, mungkin bisa langsung saja ke bagian skenarionya. Nah, di sini menu yang akan digunakan yaitu vendor bill, di mana sudah terlihat bill atas transaksi yang sudah dilakukan oleh bagian purchase atas nama vendor H&M. Dan di sini juga telah terlihat untuk informasi atau detail-detail dari data-data vendor bill beserta produk-produk yang dibeli. Kemudian bisa dilakukan confirm, dan apabila sudah benar bisa dilakukan register payment untuk melakukan pembayaran. Kemudian di sini untuk jurnal banknya yaitu bank sesuai skenario. Kemudian untuk amount-nya bisa diisi sesuai dengan jumlahnya. Kemudian bisa di create payment. Apabila sudah, di sini telah terlihat keterangan untuk paid on sekian, dan artinya bisa dilakukan rekonsiliasi. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi bisa dilihat pada bagian dashboard, kemudian bank statement. Nah, di sini kita bisa membuat bank statement baru, atau di sini sudah tertera untuk transaksi dengan nomor bill 2003-05001
sudah dilakukan rekonsiliasi secara otomatis. Kemudian bisa dilihat pada bagian journal entry. Di sini telah terintegrasi jurnal untuk kode jurnal PBNK dengan jurnal sebagai berikut. Baik, untuk skenario selanjutnya di sini mengenai vendor build yaitu jailbreak. Untuk menu yang akan digunakan yaitu menu vendor build, kemudian bisa diklik menu aja dan bisa diisi pada bagian vendor yaitu jailbreak. Kemudian untuk build date-nya bisa diubah menjadi 20 Mei sesuai dengan skenario. Untuk accounting date-nya bisa diisi sesuai dengan skenario, kemudian branch-nya colorbox 2. Kemudian untuk due date-nya juga bisa diganti dengan tanggal 20 Mei. Kemudian bisa diisi pada bagian, tidak lupa untuk mengisi bill reference dengan P0018. Kemudian pada bagian produk bisa diisi produk sesuai skenario yaitu long dress sleeve dengan kuantiti sebanyak 25. Kemudian untuk produk kedua yaitu long sleeve printed pajama set dengan kuantiti sebanyak 17. Nah, apabila sudah maka akan terlihat untuk totalnya sebesar 3 juta sekian. Kemudian apabila sudah bisa di save dan di confirm. Nah, di sini sudah terbentuk untuk bill-nya. Kemudian bisa dilakukan register payment. Nah, untuk file-file yang sudah terisi sudah benar, maka untuk payment date-nya bisa diubah dengan 20 Mei. Apabila sudah bisa di create payment. Kemudian bisa dilakukan print invoice agar lebih memudahkan saat melakukan rekonsiliasi. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari vendor bill. Kemudian bisa ke bagian dashboard untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat bank statement baru. Untuk date-nya sudah disesuaikan, untuk labelnya diisi dengan vendor bill. Untuk partnernya di sini saya akan mengisi dengan jailbreak. Kemudian untuk amount-nya disesuaikan dengan vendor bill yang telah di-print. Nah, dikarenakan di sini kita membayar, maka diberi tanda minus di depannya. Apabila sudah di sini bisa dilakukan save, maka bank statement-nya akan terlihat di tampilan sebelah kiri dan bisa diklik agar terlihat jurnal untuk rekonsiliasinya. Nah, di sini kita akan melakukan manual operation, di mana untuk rekening suspensi akan diubah menjadi utang usaha, dikarenakan utang kita akan berkurang. Kemudian apabila sudah bisa dilakukan validate. Nah, di sini untuk filternya bisa dihilangkan terlebih dahulu. Nah, di sini telah terlihat untuk status rekonsiliasi. Nah, untuk skenario selanjutnya di sini terkait customer payment atas tagihan dari customer berikut, dan menu yang akan digunakan yaitu customer payment. Kemudian bisa diklik new. Nah, di sini untuk customernya diisi yaitu gift half dengan total sebesar 1.110.000 sudah termasuk PPN. Untuk date-nya di sini akan saya ubah menjadi tanggal 29 Mei. Ya, untuk amount-nya di sini saya salah nulis, jadi 1.110.000 untuk date-nya tanggal 25 Mei. Kemudian untuk branch-nya diisi dengan color box 2. Untuk memonya saya isi
Apabila sudah bisa di save, kemudian bisa diklik confirm, kemudian bisa di print. Nah, berikut merupakan print dari dokumen payment receipt, keterangan untuk payment date, customer, dan lain sebagainya. Kemudian di sini bisa dilakukan rekonsiliasi ke bagian dashboard. Kemudian bisa dibikin bank statement baru sesuai dengan dokumen payment receipt. Untuk tanggalnya akan saya ubah menjadi 25 Mei. Untuk labelnya yaitu PBNK 1. Untuk partnernya yaitu Reserve. Untuk amountnya sebesar 1.110.000. Kemudian diklik save. Nah, di sini sudah terlihat untuk bank statementnya. Kemudian dilakukan rekonsiliasi manual dengan, di sini saya akan melakukan manual rekonsiliasi dengan mengganti akun rekening suspensi dengan piutang usaha. Kemudian bisa diklik validate. Nah, apabila sudah, maka di sini statusnya berubah menjadi rekonsil. Nah, di sini untuk skenario selanjutnya berfokus pada jurnal-jurnal yang akan terbentuk dari transaksi berikut ini, seperti misalnya pada tanggal 29 Mei akan melakukan pembayaran beban listrik, telepon, dan internet kepada PT PLN dengan sebesar 500.000. Kemudian pada tanggal 1 Juni akan melakukan pembayaran iklan atau advertising kepada Matahari Advertising sebesar 900.000 selama 3 bulan. Kemudian pada skenario selanjutnya 12 Juni 2023 akan menyelenggarakan atau menyewa tempat untuk menyelenggarakan acara fashion show kepada Matahari Store dengan biaya sewa 1.500.000 selama 1 hari. Untuk prakteknya, pertama kali yang akan dilakukan yaitu menggunakan vendor bill. Nah, di sini untuk vendornya bisa diisi. Tadi yang pertama ada PT PLN untuk melakukan pembayaran listrik. Kemudian untuk bill date-nya bisa diisi tanggal 29 Mei. Kemudian untuk branch-nya, untuk accounting date-nya tanggal 29 Mei. Untuk due date-nya juga tanggal 29. Kemudian untuk bagian produknya diisi dengan listrik, telepon, dan internet. Nah, di sini tidak menggunakan PPN 11%. Kemudian apabila sudah sesuai untuk totalnya bisa di save. Oh ya, tidak lupa untuk mengisi branch dengan color box 2 dan di save, kemudian di confirm. Nah, di sini untuk jurnal item yang terbentuk yaitu ada beban listrik, beban telepon, beban internet, serta utang usaha. Kemudian bisa dilakukan registry payment. Dan untuk jurnal yang dipilih yaitu bank. Untuk payment methodnya yaitu manual. Untuk amountnya sudah sesuai. Untuk payment date-nya yaitu tanggal 29 Mei dan bisa diklik create payment. Nah, di sini satu saat telah berubah menjadi paid. Bisa dicek juga pada bagian journal entry, di mana di sini telah terjurnal untuk transaksi tersebut. Kemudian untuk jurnal itemnya sebagai berikut. Jadi terdapat pembayaran berutang dan utang usaha masing-masing 1.500.000. Kemudian bisa melakukan skenario kedua yaitu pembayaran promosi iklan kepada Matahari Advertising. Untuk vendornya bisa dipilih Matahari Advertising. Kemudian untuk bill date-nya diubah menjadi tanggal 1 Juni
Untuk branch-nya yaitu Colorbox 2, accounting date-nya juga 1 Juni, dan due date-nya 1 Juni. Kemudian untuk produknya bisa diisi dengan iklan. Nah, dikarenakan di sini 900.000 untuk 3 bulan, maka untuk price-nya bisa diubah menjadi 300.000 per bulan. Apabila sudah sesuai, bisa di save, kemudian di confirm. Nah, di sini untuk jurnal item yang terbentuk yaitu beban iklan dibayar di muka dan untung usaha, kemudian bisa di register payment dan payment date-nya diubah menjadi 1 Juni, kemudian di create payment. Statusnya telah berubah menjadi paid. Kemudian bisa dilihat pada journal entry untuk jurnal yang terbentuk. Di sini ada materi advertising. Untuk akunnya ada pembayaran terutang pada hutang usaha. Kemudian bisa dilanjut untuk transaksi selanjutnya, yaitu pembayaran sewa tempat kepada Matahari Store. Untuk vendornya yaitu Matahari. Untuk bill date-nya yaitu tanggal 12 Juni, untuk branch-nya Colorbox. Kemudian pada bagian produknya bisa diisi dengan sewa tempat dengan price harga 1.500.000. Untuk PPN-nya akan dihapus. Apabila sudah sesuai, maka bisa di save dan di confirm. Untuk jurnal items yang terbuat yaitu beban sewa pada hutang usaha dengan masing-masing 1.500.000 dan di confirm. Dan bisa dilakukan register payment dengan mengubah payment date menjadi tanggal 12 Juni, kemudian di create payment. Maka di sini statusnya akan berubah menjadi paid. Bisa dilakukan print invoice untuk melakukan rekonsiliasi, sama seperti transaksi-transaksi sebelumnya akan dilakukan print invoice. Nah, di sini bisa ke bagian bank statement untuk melakukan rekonsiliasi dengan membuat bank statement baru seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dan diikuti dengan informasi-informasi sesuai dengan vendor bill. Semua rekonsiliasi akan tercatat pada menu journal entries sesuai dengan jurnal item atau sesuai dengan akun-akun yang tertera. Kemudian untuk skenario selanjutnya yaitu terkait dengan penyusunan anggaran bulanan untuk bulan Juli tahun 2023. Untuk menu yang digunakan yaitu accounting, kemudian budget. Nah, di sini bisa diklik new untuk membuat plan budget baru. Untuk budgetnya yaitu anggaran bulan Juli 2023 sesuai dengan skenario. Untuk periodnya yaitu tanggal 1 Juli
hingga tanggal 31 Juli. Untuk budgetary positionnya di sini saya akan isi dengan beban even. Untuk pen amonia sebesar 5 juta rupiah. Kemudian beban listrik untuk pen amonia sebesar 10 juta. Kemudian untuk beban selanjutnya yaitu beban iklan. Beban iklan dibayar di muka dengan pen amount 2.900.000. Kemudian untuk anggaran selanjutnya yaitu beban internet dengan anggaran sebesar 600.000. Apabila sudah bisa dilakukan save dan confirm. Nah, untuk anggaran tersebut akan terisi atau berjalan sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Kemudian untuk skenario selanjutnya terkait dengan laporan keuangan yang akan digunakan seperti profit and loss, balance sheet, dan general ledger. Untuk pertama di sini saya akan melakukan print report terlebih dahulu. Untuk start date-nya disesuaikan dengan tanggal transaksi dan end date-nya juga berakhirnya tanggal transaksi. Sama halnya seperti profit and loss, untuk balance sheet akan digunakan start date yang sama dan end date yang sama. Kemudian untuk general ledger-nya apabila sudah terprint untuk PDF-nya, bisa dilihat untuk laporan-laporan keuangannya seperti profit loss. Di sini mengalami kerugian sebesar minus 23 juta sekian dikarenakan belum banyak melakukan penjualan. Dan di sini untuk balance sheet-nya, untuk general ledger-nya di sini terdapat akun bank BCA dengan transaksi sebagai berikut, kemudian rekening suspensi, tanda terima yang tertagih, dan lain sebagainya. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai modul Accounting and Finance. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya.